Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita ambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berjudul Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hiduplah selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, yang boleh memberikan kesempatan bagi kami semua menikmati hari ini. Inilah kami yang rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh fokus, termasuk juga membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Kejadian 39 ayat 13 sampai 20 berkata begini. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, 'Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar.' Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. 'Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu.' Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana." Demikian bagian firman Tuhan. Tema renungan hari ini, hadapi fitnah dengan kebenaran. Saudara-saudara, saya yakin banyak di antara kita yang pernah mendengar tentang Martin Luther King Jr. Dia pernah mengucapkan satu kalimat yang sangat inspiratif yang berkata begini, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa." Prinsip ini ada dalam kehidupan Yusuf. Dia adalah orang yang dibenci, dihianati, bahkan dibuang oleh saudara sendiri, tapi tidak membalas tindakan jahat mereka. Dalam renungan hari ini kita juga dapat melihat Yusuf diperhadapkan dengan satu tantangan yang tidak mudah, yaitu difitnah oleh istri Potifar. Jika pada umumnya kita melihat realita, ada laki-laki yang berusaha melecehkan perempuan, tapi dalam renungan hari ini yang terjadi sebaliknya, yaitu perempuan yang berusaha melecehkan laki-laki. Perempuan ini berusaha melakukan pelecehan terhadap Yusuf, tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ.
Karena niat jahatnya yang tidak tercapai, maka dia berusaha memutarbalikan fakta, memfitnah Yusuf, merusak nama baik Yusuf, supaya Yusuf mendapatkan hukuman. Kalau orang bahasa hari-hari, ini model tindakan caparuni dan putar balik. Di sisi lain, kita dapat melihat Yusuf menunjukkan karakter yang luar biasa dengan berani menolak keinginan perempuan tersebut, walaupun diperhadapkan pada resiko kehilangan jabatan bahkan di penjara. Itulah pilihan yang diambil oleh Yusuf, membuat dia akhirnya di penjara, namun Tuhan terus menyertai Yusuf, dan kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup Yusuf. Yusuf memang ada dalam pimpinan penjara, tetapi kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, karena Yusuf tetap bersinar di dalam penjara. Jadi dari Yusuf kita dapat belajar, lebih baik kehilangan sesuatu tapi menyenangkan hati Tuhan, daripada mendapatkan sesuatu tapi mengecewakan Tuhan. Saudara-saudara, dari bagian firman hari ini kita dapat melihat bahwa Yusuf ini bukan hanya seorang laki-laki yang tampan secara fisik, tapi juga tampan dalam spiritual. Itu dibuktikan oleh Yusuf. Dia menolak untuk mengikuti keinginan istri Potifar. Ini teladan yang sangat luar biasa. Mengapa Yusuf mampu menunjukkan sikap seperti ini? Karena dia adalah laki-laki yang mencintai Tuhan dan hidup dalam tuntunan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan, pasti hatinya akan dikuasai oleh Tuhan. Seperti kalimat, ketika hati Allah berjumpa dengan hati Anda, maka Anda akan bersikap hati-hati dan tidak menyakiti hati Allah. Mari orang juga selalu membuka hati untuk Tuhan, supaya Dia yang akan selalu menguasai hati kita. Karena ketika Tuhan menguasai hati kita, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan ada di jalan yang benar. Saudara-saudara, firman hari ini memberikan motivasi. Ketika kita diperhadapkan pada fitnah, mari kita hadapi fitnah dengan kebenaran. Dan satu-satunya kebenaran yang sejati yaitu Yesus Kristus. Hidup dalam Kristus berarti hidup dalam kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran adalah model hidup yang berkenan di hadapannya. Jadi kalau orang diperhadapkan dalam godaan dosa, beranilah menolak, bahkan melawan godaan tersebut. Dosa akan membuat kita nikmat sementara tapi sengsara dalam jangka waktu yang lama. Kita meyakini bahwa ketika kita menolak dosa, maka kita tidak akan ditolak oleh Tuhan. Tapi saat kita tak mampu menolak dosa, maka resikonya yaitu kita bisa saja ditolak oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, terkadang juga kita diperhadapkan dalam fitnahan yang membuat kita kecewa, sakit hati, bahkan rasa-rasa suka sekali mau balas orang yang fitnah pada orang. Bahkan rasa-rasa mau balas lebih dari apa yang dorang backing pada orang. Tapi firman memberikan pengajaran luar biasa. Tindakan memfitnah adalah ciri khas orang jahat. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita sama-sama jahat di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 21 katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau api orang balas dengan api, maka api akan jadi lebih besar. Tapi ketika membalas api dengan air, maka masalah akan cepat selesai. Itulah model hidup yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita pahami, tapi yang paling penting juga kita lakukan. Jangan biarkan diri Anda dikuasai oleh amarah untuk membalas dendam. Karena ketika balas dendam akan menghancurkan orang lain, menghancurkan diri sendiri, dan menghancurkan hubungan iman dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman. Kiranya ini boleh memberikan motivasi bagi kami semua. Diberkatilah kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami semua. Diberkati kami dalam aktivitas dan pekerjaan hari ini. Dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua yang boleh mengikuti pelayanan ibadah ini. Shalom.